Baik Kak Selvi, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Selvia, saya akan menyangkutkan dengan perkara yang ada di Bali, yaitu dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 274 tahun 2020. Nah, dalam perkara ini terkait perjanjian sewa menyewa sebidang tanah antara tergugat 1 dan tergugat 2 dan tergugat 3. Nah, Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Selvia Ananda. Kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian nominal sebagai penyelundupan hukum. Nah, terkait hal tersebut, kita kedatangan narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Wulandari dari PDB Law Firm. Halo Kak Wulan, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini nih Kak. Iya, terima kasih kembali Kak Selvi karena sudah meluangkan waktu dan memberikan saya kesempatan untuk sharing di podcast kali ini. Baik Kak Wulan, langsung saja ke pembahasan kita kali ini nih Kak. Jadi pembahasan kita yaitu mengenai perjanjian nominal terhadap hak milik atas tanah yang dinilai merupakan penyelundupan hukum. Nah, baru-baru ini kan ramai nih Kak diperbincangkan terkait topik tersebut. Menurut Kak Wulan nih, apakah benar Kak perjanjian nominal tersebut merupakan penyelundupan hukum Kak? Baik Kak Selvi, jadi ini sangat menarik sekali nih Kak, karena perjanjian nomine ini memungkinkan pihak tertentu untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum seolah-olah menjadi pemegang hak milik atas suatu tanah. Nah, kemudian perjanjian nomine dalam bidang pertanahan dalam prakteknya adalah memungkinkan seorang WNA untuk memiliki hak atas tanah yang dilarang oleh UU-PA dengan jalan meminjam nama atau nomine, sehingga hal tersebut tidak menyalahi aturan secara yuridis formal. Oke Kak Wulan, jadi bagaimana nih Kak bahwa penyelundupan hukum dalam perjanjian nominal ini bisa berlangsung ya Kak? Baik Kak Selvi, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Selvia, saya akan menyangkutkan dengan perkara yang ada di Bali, yaitu dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 274 tahun 2020. Nah, dalam perkara ini terkait perjanjian sewa menyewa sebidang tanah antara tergugat 1 dan tergugat 2 dan tergugat 3. Nah, tergugat 1 dan tergugat 2 ini merupakan seorang WNA dan tergugat 3 ini merupakan kantor notaris PPAT. Nah, tergugat 1 dan tergugat 2 ini menghendaki penggugatnya untuk melakukan perjanjian nomine, namun di balik itu tergugat 1 dan tergugat 2 itu melakukan hal tersebut dengan tipu muslihat untuk mengecoh si penggugatnya. Nah, kemudian dalam perkara ini majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tergolong dari penyelundupan hukum karena adanya unsur nomine, sehingga secara yuridis formalnya tidak sah Kak Selvia. Baik Kak Wulan, jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian nomine tersebut merupakan wujud dari penyelundupan hukum ya Kak? Betul Kak Selvi, dalam kasus tersebut terindikasi bahwa adanya penyelundupan hukum kepada penggugat karena penggugat tidak menyadari bahwa perbuatannya itu ternyata menjembatani seorang WNA supaya tidak terjerat atas pelanggaran peminjaman nama penggugat yang dimaksudkan untuk mendirikan usaha akomodasi wisata di Provinsi Bali Kak Selvi. Kalau begitu Kak, kenapa tidak WNA tersebut tidak memakai hak pakai atas tanah ya Kak, tapi perjanjian nomina? Baik Kak Selvi, jadi kenapa WNA tidak menggunakan hak pakai, tapi kok menggunakan perjanjian nomina? Karena jika WNA tersebut menggunakan hak pakai, maka berlakunya jangka waktu. Sedangkan jika WNA tersebut memakai atau menggunakan perjanjian nomina, maka seorang WNA itu tidak perlu mengkhawatirkan lagi terkait jangka waktu pakainya. Begitu Kak Selvi. Baik Kak Wulan, nah terkait hal ini Kak, yang tadi pada putusan yang telah dijelaskan Kak Wulan nih Kak, bagaimana terkait akte dari notaris PPAT-nya Kak? Apakah akte tersebut batal demi hukum karena terdapat cacat hukum nih Kak?
Iya baik Kak Selvi, jadi karena pembuatan akta cacat hukum dan kemudian perjanjian nominenya juga tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian nomine tersebut batal demi hukum dan dianggap dari awal tidak pernah ada perjanjian. Hal tersebut juga tertuang pada pasal 26 ayat 2 UU PA Kak Selvia. Jadi Wulan, bahwa perjanjian nomina ini bertentangan ya dengan asas itikat baik, Kak. Iya betul Kak Selvi. Jadi kalau kita melihat dari contoh kasus yang sudah saya jabarkan sebelumnya, yang mana tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan pembuatan akta perjanjian di notaris dengan menggunakan tipu muslihat, maka tentu saja hal tersebut bertentangan dengan asas iktikat tidak baik, dan hal tersebut juga bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan pasal 9, pasal 21 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 UU PA. Dan kemudian karena tidak terpenuhinya syarat-syarat objektif dalam perjanjian tersebut, maka hal tersebut juga bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga pembuatan atau perjanjian nomine itu secara yuridis formal tidak sah Kak Selvia. Baik Kak Wulan, nah sebelum kita mengakhiri diskusi kali ini Kak, apakah Kak Wulan ada saran atau closing statement terkait pembahasan podcast kali ini nih Kak? Baik Kak Selvi, jadi belajar dari kasus tadi kita bisa melihat betapa WNA itu ingin menguasai tanah di Indonesia dan ingin membodohi WNI demi kepentingan pribadinya sendiri. Bahkan tidak sampai di situ juga, ada seorang WNA yang ingin menikahi seorang WNI hanya untuk memaksudkan dirinya menjadi pemilik tanah di Indonesia. Maka dari situ pentingnya kita sebagai WNI untuk sadar hukum dan paham hukum, terutama kalau kita memiliki tanah-tanah di wilayah strategis seperti di Bali atau di tempat lainnya di seluruh Indonesia Kak Selvia. Terima kasih Kak Wulan atas penjelasannya dan ketersediaannya Kak Wulan untuk hadir dalam podcast kali ini Kak. Terima kasih kembali Kak Selvi, saya juga senang nih bisa diundang hadir di Smart Podcast kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat berbeda dalam pembahasan kali ini, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dalam podcast selanjutnya.